siang pemirsa, kembali bersama saya Tria Miskiawati di acara Breaking News. Berita hari ini mengenai Vanessa Angel bersama sang suami Bibi Ardiansyah yang dikabarkan terlibat kecelakaan lalu lintas di Tol Jombang Mojokerto pada Kamis 4 November siang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua pasutri tersebut terlibat kecelakaan saat menumpangi mobil SUV berwarna putih. Vanessa dan Bibi Ardiansyah dikabarkan mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk menuju Surabaya, Jawa Timur pada Kamis siang hari ini. Berdasarkan informasi yang diterima oleh awak media, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia di lokasi kejadian pasca kecelakaan. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Gatot Repli Handoko, dalam keterangan resminya. Dalam kecelakaan tersebut, Gatot juga membenarkan kabar bahwa Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Informasi dari Breaking News, saya Tria Miskiawati, mewakili semua rekan kelompok yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Winnie Nafrina di acara Lintas Terkini. Berita hari ini menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Jumlah pemakaman dari kasus kematian akibat COVID-19 semakin menurun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tingkat kematian akibat COVID-19 jauh menurun, maka pemerintah menyebut tingkat kematian sudah sama sebelum pandemi terjadi. Tingkat keterisian rumah sakit juga rendah, namun pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak lengah atas situasi ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Masalah protokol kesehatan ini dan kehati-hatian kita harus sangat tinggi. Tadi saya dapat laporan juga dari epidemiolog kita bahwa tingkat kematian itu juga sangat turun, sehingga jumlah pemakaman itu sudah sama dengan sebelum pandemi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari semua sisi, rumah sakit juga tempat pemakaman, semua menunjukkan angka yang bagus. Pemerintah menyatakan PPKM mampu menurunkan kasus COVID-19, namun tetap meminta masyarakat patuh protokol kesehatan karena ada tren kenaikan di 43 kabupaten kota selama 7 hari terakhir. Selain saya juga perlu menyampaikan juga terdapat tren kenaikan kasus di Jawa Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten kota dari 128 kabupaten kota atau 33,6% dalam 7 hari terakhir ini. Kami akan segera mengumpulkan 43 kabupaten kota Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini. Dan di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, itu hampir semua trennya ada naik. Jadi saya mohon kita semua hati. Sekian dari informasi dari Lintas Kompas TV. Saya Winnie Nafrina dan mewakili teman kelompok yang bekerja sama. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Tetap beraktivitas dan tetap semangat. Dan jangan lupa patuh protokol kesehatan. Pemirsa, kembali lagi bersama kita di topik terkini bersama saya Yul Iqbal dan rekan saya Justri Kiniki. Kami akan membawakan berita terkini tentang Anies Baswedan menegaskan masih fokus pada tugas-tugasnya sebagai gubernur di DKI Jakarta. Di Jawa Timur, Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PNWU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mantan Menteri Pendidikan itu membantah pertemuannya dengan Ketua PWNU Jawa Timur dan kiai di sejumlah daerah untuk meminta restu terkait upaya pencalonannya di Pilpres 2024. Anies Baswedan mengatakan bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar menjadi pembicara pada acara diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Indonesia pada Masa Pandemi.
menelisik pertumbuhan investasi dan laju ekonomi dari perspektif pemerintah daerah. Selain itu, Anies Baswedan mengaku kedatangannya ke Jawa Timur untuk mengintensifkan kerjasama di bidang produk pangan. Menurut dia, ada rencana kerjasama terkait dengan komoditas seperti padi dan telur dengan sejumlah daerah kabupaten di sekitar Surabaya yang agak tertunda karena pandemi COVID-19. Anies Baswedan menegaskan masih fokus pada tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat menanggapi terkait rencananya maju di Pilpres 2024, Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mantan Menteri Pendidikan itu membantah pertemuannya dengan Ketua PWNU Jawa Timur dan kiai di sejumlah daerah untuk meminta restu terkait upaya pencalonannya di Pilpres 2024. Anies Baswedan mengatakan bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar menjadi pembicara pada acara diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Indonesia pada Masa Pandemi, menelisik pertumbuhan investasi dan laju ekonomi dari perspektif pemerintah daerah. Dari topik terkini kami ucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Radar Pagi Hari berjumpai Anda di edisi kali ini. Bersama saya Tina Andriani dengan informasi terkini yaitu longsor di Desa Cianjung, Sumedang. Berdasarkan informasi yang dilansir, sebanyak 11 orang hilang dan 26 unit rumah mengalami rusak berat akibat bencana tanah longsor dan di Desa Cianjung, Sumedang, Jawa Barat pada 19 Januari 2021. Petugas kembali menemukan 4 korban longsor di Desa Cianjur, Sepatan, Jawa Barat. Dalam kondisi meninggal dunia pada hari ke-8 proses evakuasi atau pada hari Sabtu kemarin, keempat korban berada di titik yang sama, yakni serta satu pencarian merupakan lokasi rumah warga yang tengah menggelar hajatan saat longsor terjadi. Dengan penemuan ini, jumlah korban yang meninggal dunia 39 dan 11 orang masih dinyatakan hilang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Pagi ini. Saya Tina Andriani mewakili seluruh kelompok saya, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.